Sekjen yang kami kasihi, para romo piket, rekan-rekan imam, pastor paroki dari lembaga, dan juga dari sektor pastoral kategorial yang lainnya. Izinkan di awal dari renungan ini saya mengutip Mazmur 133 ayat 1 sampai 2. Sungguh alangkah baik dan indah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Baiklah, pertama-tama disadari kembali bahwa para imam gereja Tuhan itu menghayati hidup dalam satu persekutuan. Ini barangkali yang perlu benar-benar menjadi jiwa, menjadi satu kolegialitas. Bukan hanya dalam kesadaran, tapi benar-benar kita wujud nyatakan. Dan seturut Mazmur 133 ini yang kami kutip ini, persekutuan itu menampilkan, dia katakan, keharuman dalam spirit kerukunan, diam bersama dalam kerukunan. Dan seperti itu, aku pun adalah orang yang diurapi Tuhan, demikian pun saudara-saudaraku yang lain, dia juga dipanggil dan diurapi oleh Tuhan yang sama. Kita bersatu dalam rahmat Tuhan yang memanggil kita semua, telah memilih, mengurapi, dan mengutus kita semua. Karena itulah, para imam sekalian, rekan-rekan yang saya kasih, pada tempat pertama, setelah sekian larut dalam berbagai macam tugas perutusan kita selama ini di paroki, di lembaga, dan di mana saja, mari pada perayaan Ekaristi Kudus pada sore hari ini, mari kita saling mendoakan, mari kita saling memandang satu sama lain dalam kasih. Mari kita saling memberkati satu dengan yang lain. Demikian pun saya yakin umat Allah pasti mendoakan dengan penuh harapan agar kita sekalian para imamnya sungguh hidup dalam kesadaran sebagai pribadi terpanggil, dan seturut bahasa Mazmur 133, kita ini orang-orang yang ditandai dengan minyak yang mengalir dari kepala hingga ke leher jubah kita. Rekan-rekan imam yang saya kasih dalam Tuhan, dalam terang bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar pada sore hari ini, saya mengajak rekan-rekan imam merenungkan beberapa poin penting bagi kehidupan kita sebagai imam Tuhan, imamnya di dalam gereja kudusnya. Dan ada bagusnya ketika bertemu dalam satu perayaan Ekaristi Kudus seperti ini, kita saling memberkati, saling meneguhkan satu sama lain. Serentak kembali diberkati oleh gereja, kita sekalian diberkati oleh umat Allah, oleh ibunda gereja, kemana kita diutus oleh Tuhan. Keseharian seorang imam adalah satu momentum sakramentum untuk memberkati. Namun, pada kesempatan berahmat ini, para imam, kita sekalian, tak hanya membaharui janji imamat kita bersama, tetapi juga mari dengan rendah hati memohon berkat dari umat Allah, di mana kita diutus oleh Tuhan. Poin pertama yang ingin kita renungkan bersama ialah, ingatlah akan seruan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama yang kita dengar. Dia katakan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah. Saya yakin Nabi Yesaya tidak berbicara tentang imamat sebagai sebuah status quo yang berkaitan dengan posisi atau jabatan. Juga Nabi Yesaya tidak berbicara tentang imamat sebagai sebuah gaya hidup dari seorang imam. Akan tetapi Nabi Yesaya berbicara tentang imam Tuhan
imam gereja kudusnya. Dengan demikian, imamat pada tempat utama adalah soal intimitas relasi seorang imam dengan Tuhan. Intimitas relasi kita dengan Tuhan. Dan seturut Nabi Yesaya, imamat itu pun sungguh berpautan dengan kesadaran diri sebagai pelayan Allah. Kesadaran diri sebagai pelayan Allah. Dalam intimitas relasi dengan Tuhan, kita sekalian sebagai imam menjadi sadar bahwa imamat adalah satu karunia yang berasal dari Tuhan. Imamat tidak karena kehebatan, tidak karena keistimewaan yang kita miliki, tetapi semata-mata karena rahmat Tuhan yang memanggil, rahmat Tuhan yang memilih, mengurapi, dan mengutus kita sekalian. Tuhan memanggil para imam untuk diutus menjadi pelayannya, menjadi imam gereja. Iya, untuk melayani umat Allah. Karena itu, rekan-rekan sekalian, ingatlah kembali kata-kata uskup ketika kita ditabiskan. Jadilah pelayan umat Allah yang baik dan yang setia. Poin yang kedua, hal kedua yang mau kita renungkan adalah bahwa sebagai imam, ingatlah akan hal ini. Kita tidak pernah sendirian. Imamat yang kita hidupi tidak pernah sendirian. Tuhan memanggil para imam ke dalam satu persekutuan, satu komunion. Sebab itu saya hanya memberikan awasan. Hati-hatilah, andaikan ada kecenderungan untuk menyendiri. Hati-hatilah apabila ada kecenderungan untuk menjauh dari keterlibatan bersama sebagai murid-murid dan pelayan Tuhan. Setidaknya Tuhan selalu ada bersama kita. Dan dari bacaan kedua kitab Wahyu, Yesus Kristus melalui pengarang kitab Wahyu menegaskan bahwa dialah pokok dasar dari imamat kita. Karena itu, saya merasa perlu mengulang kembali kutipan dari kitab Wahyu yang kita dengar tadi ini. Dia katakan, Yesus Kristus yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, imam kerajaannya. Maka saudara-saudaraku, rekan-rekan imam, lihatlah imamat yang kita terima dan lalu kita hayati adalah imamat di dalam Yesus Kristus. Mungkin ini tidak hanya mengisi kesadaran kita, tapi benar-benar menjadi gaya hidup kita. Imamat di dalam Yesus Kristus. Dialah imam agung kita. Dan hal ini pasti menandakan sebuah panggilan, serentak sebuah imperasi agar hidup kita sungguh-sungguh selaras dengan pribadi dan hidup Yesus sendiri. Tentu rekan-rekan sekalian, kita tidak hidup dalam bertampilan sekian. Sekali lagi, tidak hidup bertampilan sekian yang penuh dengan aksesori yang mengaburkan. Sampai-sampai umat Allah, sampai-sampai dunia tak mengenal, bahkan tak tertarik pada suara pewartaan iman Kristiani. Terlalu banyak aksesori. Kita mungkin bosan untuk mendengar suara-suara yang terus-menerus menghendaki kesaksian hidup yang pantas dari seorang imam. Mungkin kadang-kadang membuat kita jenuh, jerah mendengar suara-suara seperti ini. Tapi itulah tantangan bagi kita untuk menjadi imam Tuhan. Kita juga pasti sudah mendengar seruan ini. Pembaharuan hidup gereja pertama-tama dan utama dimulai dari pembaharuan hidup para klerusnya, hidup uskupnya, hidup imam-imamnya,
hidup diakon-diakon. Mulai dari hidup kita. Paus Fransiskus sungguh menantang para imam untuk menghayati hidup secara lebih bersungguh-sungguh, terutama dalam kesederhanaan cara hidup yang jauh dari semangat, jauh dari mental untuk selalu mau serba lengkap dan serba mewah. Kita masih ingat dari Evangelii Gaudium. Mari kita menjadi imam yang berbau domba. Poin yang ketiga, Injil Lukas memaparkan kepada kita kata-kata Yesus yang diulangi dan digenapi dari kitab Nabi Yesaya. Kalimat kunci yang diserukan Yesus adalah, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Harapan itu kini tergenapi dalam Yesus yang menyapa dan sungguh membebaskan. Hari ini genaplah nas. Karena itu rekan-rekan sekalian yang saya kasih, hidup kita sebagai imam tak pernah terlepas dari aspek kerigmatis, yakni hidup sebagai sebuah pewartaan. Ada banyak hal yang berpautan dengan aspek pewartaan itu, seperti dalam berbagai pengajaran dan terutama dalam khotbah-khotbah kita. Saya tidak bermaksud memberi pengajaran tentang bagaimana berkhotbah yang baik, sebab saya bukanlah pakar homiletik. Namun, sejauh yang saya tangkap dari selentingan suara-suara, bahwa umat kita saat ini begitu jeli untuk segera tahu mana khotbah yang disiapkan, mana khotbah yang tidak disiapkan, mana khotbah yang lahir dari iman, dan mana khotbah yang hanya tampilkan pengetahuan, mana khotbah yang berbicara tentang nilai-nilai Injili yang menyapa, dan mana khotbah yang hanya sebatas improvisasi dengan cerita yang lucu, akhirnya hanya bikin umat lupa Injilnya tentang apa, karena terlalu lucu. Sayangnya, sisi humoristik sang imam lebih kuat dari pesan Injil yang seharusnya diwartakan. Mudah-mudahan tidak ada. Saya juga gemar menjadi cerita-cerita lucu, tapi jangan sampai mengambilkan Injil. Tetapi rekan-rekan imam sekalian yang saya kasih, di atas segalanya, sekali lagi di atas segalanya, ingatlah akan kata-kata Santo Agustinus ini, pesannya yang sangat mendalam untuk kita, bahwa pewartaan yang sesungguhnya adalah cara hidup kita. Kerigma yang sungguh berbuah dan berbobot adalah cara hidup kita sendiri. Terimalah kitab suci ini, bacalah dan renungkanlah sabda Tuhan, ajarkanlah apa yang Anda renungkan, hayatilah apa Anda baca, renungkan dan ajarkan. Itu adalah kalimat saat kita menerima kitab suci, ketika kita ditabiskan menjadi seorang diakon. Mudah-mudahan kalimat-kalimat kunci ini tetap terngiang dalam hidup kita. Poin yang keempat, saya ingin sampaikan satu hal kecil ini. Secara khusus, mari kita memberi perhatian serius bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis imannya. Begitu banyak umat kita yang mengalami krisis iman. Salah satu contoh kecil saja adalah biasa dan gampang kita mempermandikan seseorang. Tetapi apakah juga kita bertarung untuk mendampingi seseorang untuk berjalan dan terutama bertahan dalam imannya akan Tuhan di dalam gereja, untuk tetap hidup sebagai orang Katolik sebagaimana dia ikrarkan ketika dia dibaptis. Ingatlah rekan-rekan sekalian, dunia kita makin berkembang, alam plural,
adalah keniscayaan dalam hidup kita. Kita bisa terpengaruh di dalamnya, mulai dari cara pikir, bersikap dalam hidup, hingga pada hidup keimanan itu sendiri. Mungkin kita sendiri juga mengalami krisis iman ini. Menambah jumlah domba itu biasa dengan mempermandikan mereka, tetapi butuh pengorbanan, butuh perjuangan, serta terutama butuh hati untuk mencari domba-domba yang hilang dalam berbagai ragamnya. Poin yang kelima, walaupun umat hanya sedikit diwakili oleh rekan-rekan kita ini, kepada umat Allah sekalian dalam Keuskupan Ruteng yang terkasih, bersyukurlah pada Tuhan bahwa kita dilayani oleh para imam, kita dilayani oleh gembala kita yang adalah utusan-utusan Tuhan sendiri. Tetapi kepada kalian semua saya titipkan, berdoalah terus demi panggilan hidup imamat dalam gereja. Tentu kita berdoa juga bagi para imam yang diutus dan hidup di tempat-tempat yang sekian menantang. Berdoa bagi para misionaris-misionaris kita dan diutus ke tempat-tempat misi di seantero jagat ini, dengan segala kesulitan, dengan segala keterbatasan yang mereka alami. Semoga semuanya tetap setia dan tiada putus asa dalam panggilan hidup sebagai imam Tuhan, imam gereja. Dan terutama semoga kepala, jenggot, dan leher jubah itu masih tetap harum minyak yang dilukiskan dalam kitab Mazmur yang kita dengar tadi. Mudah-mudahan jenggot-jenggotnya bukan harum. Jenggot berbau harum akhirnya membuat umat pusing karena aroma terlalu tajam. Baik, dan umat sekalian yang kami kasih, tetaplah bersabar dalam doa penuh harapan atas segala keterbatasan, atas segala kekurangan, atas segala ketidakberdayaan para imam dan kami ini. Tetap bersuaralah dalam nasihat penuh peduli. Tetap bersuaralah untuk menguatkan, meneguhkan sebagai tanda kasih persaudaraan atas kami para imam-imam gereja ini. Akhirnya, kisah yang benar-benar terjadi di sebuah paroki. Saya tidak menyebut tempat. Tiap kali pulang patroli dari stasi-stasi di kampung-kampung, Romo pasti selalu mempunyai muatan syarat di sepeda motornya. Muatan itu berupa ayam-ayam. Ternyata kebiasaan Romo di paroki itu diamati oleh mama yang setia memasak di dapur, yang bekerja untuk pastoral. Setiap kali Romo pulang, turunkan ayam-ayam, masukkan ke dalam kandang. Di suatu hari, ketika pulang dari stasi dengan muatan seperti biasa, ayam-ayam, mama harus urus untuk kandangkan semuanya itu. Dan setelah itu, mama yang memasak di dapur mendekati Romo, lalu bertanya dengan nada teguh begini, anak Romo ini masih penjara manusia kan? Romonya sedikit bengong. Kenapa mama tanya begitu? Tidak, ataukah anak Romo sudah menjadi penjerat ayam? Kemudian mama juga bertanya, dia juga tambah heran, soalnya beberapa botol air minum yang selalu dia siapkan untuk Romo waktu ke stasi, botol-botol itu kini terasa beraroma arak yang keras. Mama pun lalu bertanya begini, anak Romo kok botol-botol saya isi air minum, pulangnya bau sopi. Romo tidak kehilangan akal, tidak kehilangan cara. Dengan cerdas dia menjawab begini, Mama memang mengisi botol-botol itu dengan air waktu saya pergi.
Tetapi Mama, ketika sampai di stasi, ketua stasi merubah air menjadi arak. Pengalaman yang menyenangkan dalam imamat tentunya. Bagaimana pesannya? Nanti Romo Ardi dari Wajir bisa memberikan penjelasan.